Ya, kembali lagi bersama kami channel official di Penegara Komputer Club, di mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan database. Oke, jadi langsung saja. Oke, jadi apa itu database? Jadi database atau basis data merupakan kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna atau user dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Nah, jadi di dalam database ini kita ibaratkan sebagai sebuah tempat yang dimana tempat itu berisi kumpulan data. Nah, kumpulan data ini yang akan kita kelola nanti untuk mencari sebuah informasi. Nah, seperti itu. Kemudian, apa saja fungsi dari database ini? Fungsi yang pertama itu kecepatan dan kemudahannya. Dalam sistem database, ada instruksi yang sudah disediakan, di mana kita diberi kemudahan dalam mengelola data tersebut dan kecepatannya, sehingga kita dipermudah dalam mencari suatu informasi dalam database tersebut. Kemudian fungsi yang kedua itu multi-user. Dalam satu database, kita dimungkinkan untuk mengakses sebuah database lebih dari satu pengguna, sehingga meningkatkan kinerja dan pengelolaan informasi dalam suatu perusahaan. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu keamanan data. Jadi, sistem database ini sudah menyiapkan sebuah keamanan yang disebut dengan password. Nah, dari password tersebut, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses database tersebut, sehingga mengurangi kecil kemungkinannya data tersebut tercuri. Fungsi yang terakhir yaitu penghematan biaya perangkat. Misalnya dalam suatu perusahaan sudah memiliki satu sistem database, sehingga semua informasi dan data-datanya itu tersimpan secara ringkas. Jadi, suatu perusahaan tersebut tidak perlu mengeluarkan lagi biaya-biaya lebih untuk menyimpan data-data tersebut. Cukup dengan mengakses jaringan internet saja, data dan informasi tersebut bisa kita dapatkan. Seperti itu. Kemudian, adapun jenis-jenis database. Sebenarnya, ada banyak jenis database, seperti relational database, operational database, distributed database, dan lain sebagainya. Namun yang masih populer dan banyak digunakan adalah relational database. Kenapa begitu? Karena relational database mudah dimengerti dan dipelajari. Karena kita sudah menyimpan data dalam bentuk tabel seperti Microsoft Excel dan lain sebagainya. Contoh aplikasi lainnya itu Google Spreadsheet. Kemudian adapun dari struktur database. Struktur database yaitu terdiri dari database. Kemudian di dalamnya itu ada sebuah tabel. Dalam tabel tersebut ada sebuah field. Nah, di dalam field itu ada yang namanya record. Untuk ilustrasinya bisa dilihat di gambar di sampingnya. Jadi misalnya di sini kita mempunyai sebuah database perkuliahan. Di dalam database perkuliahan ini terdapat beberapa tabel, seperti tabel mahasiswa, tabel dosen, dan tabel mata kuliah. Kemudian di dalam tabel-tabel tersebut ada yang namanya field dari tabel tersebut. Misalnya tabel mahasiswa. Apa saja field dari tabel mahasiswa tersebut? Misalnya di sini seperti namanya, ada nama mahasiswa, stambuk, jurusan, dan lain sebagainya. Kemudian field dari tabel dosen ada nama dosen, alamat, dan nomor HP. Begitu juga dengan tabel mata kuliah. Kemudian record ini adalah isi dari data fieldnya. Misalnya dalam satu tabel mata kuliah, misalnya satu record datanya itu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kemudian field keduanya itu ruangannya, misalnya di ruangan A, seperti itu. Kemudian kita bahas lebih lanjut mengenai relational database. Karena relational database ini memiliki perintah standar menggunakan SQL, maka kita akan mudah ketika kita ingin berpindah aplikasi database seperti MySQL, Oracle,
PostgreSQL, dan lain sebagainya. Kemudian SQL. Apa itu SQL? SQL atau Structured Query Language merupakan bahasa yang digunakan untuk mengelola database kita. Ini juga merupakan bahasa yang mudah dipahami karena isi dari perintah-perintahnya itu pada dasarnya untuk menyimpan, mengubah, menghapus, atau mengambil data dari database tersebut. Kemudian kita lanjut. Adapun jenis SQL tadi seperti MySQL, Oracle, dan PostgreSQL, aplikasi yang akan kita gunakan nanti yaitu MySQL. Kenapa begitu? Karena kita lihat dari kelebihan MySQL yang pertama itu populer dan banyak digunakan. Kemudian yang kedua, MySQL juga bersifat open source dan gratis. Nah, kemudian yang terakhir, MySQL paling populer sekali, terutama dengan bahasa pemrograman PHP. Adapun cara menginstal MySQL yaitu teman-teman bisa install dari website resmi MySQL-nya. Kemudian ada opsi kedua yaitu ada juga aplikasi yang berbasis web server yang bersifat open source seperti Exam, WAM, LAMP, dan MEM. Aplikasi ini sering digunakan menginstal MySQL. Kenapa? Karena aplikasi ini sudah bisa dibilang sudah komplit dan fiturnya sudah lengkap, di mana fiturnya yang sudah tersedia ada beberapa bahasa pemrograman dan sebuah web server dan MySQL tentunya. Misalnya di sini aplikasi yang saya gunakan yaitu WAM server. Jadi misalnya kita coba akses MySQL dari aplikasi WAM ini. Jadi biasanya kalau teman-teman yang menggunakan aplikasi WAM itu foldernya biasa dicek WAM64, kemudian bin, kemudian MySQL baru bin. Kemudian di sini teman-teman bisa ketik cmd. Nah, kemudian untuk perintah mengakses MySQL-nya yaitu MySQL menu root. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka kita sudah berhasil mengakses MySQL dari aplikasi WAM tersebut. Nah, misalnya kita coba perintah paling dasar dari MySQL ini yaitu show database. Artinya menampilkan semua database yang ada di dalam MySQL. Maka tampilannya akan seperti ini. Sini saya sudah membuat beberapa. Jadi jika teman-teman sudah menginstal, maka tampilan defaultnya nanti sudah disediakan beberapa database bawaan dari aplikasi tersebut. Untuk kedepannya nanti kita akan mempelajari bagaimana membuat database, menghapus database, dan mengedit database. Mungkin cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.